25 Desember 2020. Selamat Hari Natal. Selamat menyambut hari jadi Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini seluruh dunia sedang merayakan kelahiran Yesus. Sungguh Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Ya, saudara dan saudari, saya kira hari Natal pada tahun ini sungguh istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita merayakan hari Natal pada tahun ini, yaitu 2020, di tengah pandemik, yaitu di tengah dunia mengalami masalah yang begitu besar. Apa perasaanmu, saudara dan saudari? Apa ada sukacita yang mendalam, yaitu seperti kita merayakan hari jadi seseorang yang kita sangat kasihi. Apa perasaan kita? Ya, mungkin sekarang ini karena masalah yang begitu besar, karena pandemik, yaitu seluruh dunia dihack oleh virus. Mungkin ada yang merasa tegang, ada yang merasa depres, ada yang merasa sedih. Ya, saudara dan saudari, pandemik kali ini sungguh mendatangkan impact atau kesan yang sangat besar bagi kita, yaitu dari segi ekonomi. Banyak orang menganggur, banyak orang depres, juga banyak orang mengalami masalah emosi atau perasaan sampai mau bunuh diri. Dan memang ada yang sudah bunuh diri, kan? Kita membaca di dalam surat kabar, ya, di dalam internet pun ada kabar seperti itu. Pandemi ini juga mendatangkan impact ke atas kesehatan jasmani kita, juga kepada kesehatan rohani kita. Namun saudara dan saudari, firman Tuhan pada hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 1 ayat 14, mengatakan seperti ini, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara dan saudari, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena misteri inkarnasi ataupun misteri penjermaan ini, yaitu firman Allah itu menjadi manusia dan diam di antara kita, mendatangkan impact yang lebih besar daripada impact yang didatangkan oleh pandemik itu sendiri, saudara dan saudari. Oleh sebab itu, kita tidak takut dunia ini sekarang dihack oleh virus, karena juru selamat, yaitu Yesus Kristus, telah lahir bagi kita, dan dia mendatangkan impact yang abadi, impact yang kekal, berbanding dengan pandemik ini, yaitu virus yang begitu kecil, hanya mendatangkan impact yang sementara saja. Pasti saudara dan saudari, virus ini akan lenyap pada suatu hari, hanya menantikan waktunya, di mana kuasa Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita akan melenyapkan virus ini, akan melepaskan kita dari hack ini. Nah, saudara dan saudari, kita merayakan hari Natal. Saya mau mengongsikan satu pengalaman yang begitu berarti dalam hidup saya, yaitu pada tahun 2009, 19 Desember, kami, yaitu sister dan brother, telah mengadakan satu misa penyembuhan di gereja Holy Cross Tobo. Waktu itu
kami telah mengundang Bapak Pengasas kami, yaitu Pada Yohanes Indra Kusuma dari Indonesia, untuk merayakan misa penyembuhan ini. Dan waktu itu ramai orang hadir di dalam gereja yang begitu besar, muatan mungkin sekitar 2.000 orang, dan itu tidak cukup. Sampai di luar banyak orang berpayung-payung hanya mau menyertai misa penyembuhan ini. Jadi waktu itu ada seorang ibu, waktu berkat keliling, di mana Pada Yohanes itu membawakan sakramen keliling, memberkati para peserta. Ibu ini mengalami satu pancaran yang begitu kuat, dan dia merasakan kehadiran Yesus yang sangat kuat. Dan pada waktu yang sama, dia mengalami sakit perut. Ternyata ibu ini telah menderita sakit perut, yaitu bahagian usus, mempunyai masalah yang sangat serius, dan dia sudah banyak kali ke dokter. Dokter setiap kali jumpa dengan dia mengatakan bahwa engkau perlu dibedah. Tapi ibu ini masih mempunyai pengharapan di dalam Kristus, yaitu dia berdoa, dia percaya supaya Yesus sendiri yang menyembuhkan dia tanpa mengalami pembedahan. Nah, waktu itu karena sakitnya yang begitu besar dan serius, dia tidak tahan. Dia dihantar ke hospital, dan bila dokter melihat dia langsung berkata, "Nah, ibu, engkau sudah siap untuk dibedah?" Memang dokter itu sudah menantikan ibu ini menjawab iya. Dan ibu ini mengatakan bahwa, "Iya, saya sangat sakit ini." Lalu dokter itu mengatakan bahwa, "Baiklah, sekarang kita mengadakan satu pemeriksaan yang terakhir sebelum ibu dibedah." Baik, dia diperiksa, dan setelah selesai pemeriksaan, ternyata dia sudah sembuh, yaitu ketumbuhan di dalam usus itu sudah hilang. Dan dokter itu sangat heran. Ternyata dokter ilahi, yaitu Yesus Kristus, sudah menyembuhkan ibu ini. Saya mau memberi kesaksian ini karena kesaksian ini diberikan oleh ibu itu sendiri. Setelah misa penyembuhan itu, kami mengadakan retreat di pusat kami di sini, yaitu di Kaingaran. Ibu itu sendiri datang dan memberi kesaksian. Setelah itu juga memberi derma kepada pusat ini untuk memuliakan Tuhan. Sungguh besar kuasa Yesus Kristus dalam Ekaristi, saudara dan saudari. Baik, saudara dan saudari, pada hari yang sama dalam misa penyembuhan, bila sudah selesai misa itu, ada seorang ibu, dia berasal dari kota Kinabalu, dia memberikan saya satu envelope. Dalam kereta, dalam perjalanan pulang dari gereja Holy Cross ke pusat kami, saya membuka dan melihat, satu kad Natal. Saya tidak melihat dengan lebih lanjut, saya simpan dia di dalam envelope. Bila malam hari saya pulang ke bilik saya teringat akan kad itu. Saya keluarkan dan saya mulai melihat kad itu. Wah, ternyata kad Christmas itu sangat cantik, sangat menawan hati. Kenapa menawan hati? Karena Bonda Maria yang begitu manis dan ayu, lembut, sedang menggendong baby Yesus. Baby Yesus juga begitu manis dan lembut, sedang membaringkan kepalanya itu di dada Bonda Maria. Begitu damai, begitu manis, dan begitu comel. Iya, kita tahu bahwa ada baby yang gemuk itu, ya, dia punya daging itu betul-betul membuat orang merasa lucu, comel kan? Ya begitulah dengan gambar
Natal ini. Jadi bila saya melihat itu, saya langsung berkata dalam hati, nah inilah sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan seterusnya, Roh Kudus memberikan saya satu inspirasi yang lebih lanjut, yaitu dalam Misa Kudus ada bacaan. Hari Minggu ada bacaan pertama, ada Mazmur, ada bacaan kedua, ada Injil, dan ada homili daripada, yaitu dalam Misa Kudus bahagian pertama, liturgi sabda, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini pada bahagian liturgi yang kedua, yaitu liturgi Ekaristi, di mana pada itu akan mendoakan doa Ekaristi yang dijiwai oleh Roh Kudus sendiri. Dan waktu itu, yaitu waktu konsekrasi, roti itu berubah menjadi daging, yaitu menjadi tubuh Kristus, seperti yang saya lihat di dalam cup Natal itu, baby Jesus yang begitu comel itu. Iya, kemudian anggur di dalam piala itu karena doa Ekaristi oleh karya Roh Kudus akan diubah menjadi darah Yesus. Bila saya merenungkan poin ini, saya sangat terharu dan air mata saya terus-menerus mengalir dan mengalir. Begitu besar misteri cinta kasih Allah, begitu besar misteri penjermaan, yaitu firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Wah, ternyata setiap kali dalam perayaan Ekaristi kita mengalami kelahiran Yesus, yaitu perayaan Natal, di mana liturgi sabda, yaitu firman yang kita dengar itu dalam liturgi Ekaristi bahagian kedua akan berubah menjadi tubuh Kristus, yaitu sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan bukan hanya tinggal di antara kita, saudara dan saudari, begitu besar rahmat dan kasih karunia Allah, sehingga dalam Ekaristi itu, dalam komuni, kita menerima tubuh Kristus. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Hanya ada sakramen ini, satu-satunya sakramen Ekaristi yang memperbolehkan kita menerima sakramen ini ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita, yaitu komuni kudus, tubuh dan darah Yesus. Nah, saudara dan saudari, inilah rahmat yang begitu besar dalam gereja Katolik. Kita bukan hanya menerima Yesus yang diam di antara kita sebagai seorang sahabat di luar tubuh kita. Dalam komuni kudus, kita menerima Yesus ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita. Dan sabda menjadi daging, diterima oleh kita, dan dia itu tinggal di dalam diri kita. Begitu intim persatuan ini, saudara dan saudari. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah putra Allah, dan dia itu adalah Allah sendiri. Dia itu duduk di atas takhta yang begitu tinggi dan mulia dan begitu hormat. Namun dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan memberikan diri sehabis-habisnya bagi kita. Yaitu kita boleh menerima dia dalam komuni kudus
dan kita boleh menyambut Dia ke dalam jiwa kita, dan Dia tinggal di dalam jiwa kita. Nah, saudara dan saudari, begitu indah misteri kelahiran Yesus Kristus. Dia itu lahir bagi orang lain. Setiap kali dalam Ekaristi, Dia lahir bagi pribadi kita masing-masing. Dan Dia lahir di dalam hati kita. Setiap kali dalam Ekaristi, kita merayakan hari raya Natal yang begitu mulia. Seperti dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah menerima kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra Allah. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dalam komuni kudus, kita menerima kelahiran Yesus di dalam hati kita. Kita juga menerima kemuliaannya. Dan kita juga menerima kasih karunia dan kebenarannya. Inilah kebenaran saudara dan saudari. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut akan pandemik ini. Kita tidak perlu takut akan masalah zaman sekarang ini. Semua itu akan lenyap karena Yesus Kristus tetap adalah Sang Raja. Dia adalah Putra Allah. Dia punya kuasa di atas bumi dan juga di dalam surga. Karena Allah Bapa telah mempercayakan kuasanya yang begitu besar kepada Dia. Nah, saudara dan saudari, kita yang telah menerima komuni kudus, kita juga diberi kuasa yang sama, yaitu di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 12. Kepada mereka yang percaya akan Dia, Dia akan memberikan kuasa kepada mereka yang percaya, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita sudah menerima kuasa itu karena kita menerima Yesus dalam komuni kudus, saudara dan saudari. Nah, saudara dan saudari, bukan itu saja. Yesus setiap kali dalam Ekaristi lahir bagi kita, Dia juga berharap dan rindu agar kita juga lahir bagi orang lain. Ya, perayaan Natal ini bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita bersuka cita. Wah, makan besar, makan yang lazat, makan yang berkhasiat. Ya, syukur dan terima kasih kita diberkati oleh Tuhan, kita mempunyai makanan, minuman untuk merayakan hari Natal yang meriah ini. Namun saudara dan saudari, jangan kita lupa bahwa waktu sekarang juga, bila kita sedang merayakan hari Natal dengan penuh meriah dan sukacita, di dunia ini, di penjuru sana, di sudut sana, ada orang-orang yang menderita kelaparan, saudara dan saudari, tidak punya makanan, tidak punya minuman, miskin, tidak punya pakaian, tidak punya rumah. Sekarang bulan Desember, di negara-negara yang punya 4 musim itu adalah musim sejuk. Orang itu sedang menderita kesejukan sampai menggigil, saudara dan saudari. Nah, Yesus rindu, Yesus yang sudah lahir dalam hati kita, Dia rindu agar kita juga lahir bagi orang lain, lahir bagi orang-orang yang miskin, lahir bagi orang yang sedang menderita, saudara dan saudari. Oleh sebab itu, Yesus juga berharap agar kita bermurah hati, menghulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang yang menderita ini, saudara dan saudari.
Karena Yesus, anak Allah, sudi merendahkan diri, turun dari takhta, dan datang kepada kita untuk menjangkau kita, melawat kita, bersahabat dengan kita. Bukan itu saja, Yesus lebih rindu lagi supaya bersatu dengan kita, bersolidariti dengan kita, saudara dan saudari. Itu sebabnya Dia juga rindu agar kita juga dapat melawat, menjangkau saudara-saudari kita yang sedang sakit. Mungkin sedang kena COVID, mungkin sedang berada di ICU, mungkin sedang menderita kelaparan, mungkin sedang menderita depression, atau tekanan-tekanan yang lain. Nah, Yesus rindu agar Dia yang lahir dalam hati kita, kita juga dapat lahir bagi sesama kita. Lahir bagi orang yang miskin, lahir bagi orang yang sakit, lahir bagi orang yang sedang depression. Bagaimana kita melawat mereka? Bagaimana kita bersolidariti dengan mereka? Yaitu melalui doa-doa kita. Jadi bukan hanya berdoa bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi kawan-kawan saya, bagi anggota gereja Katolik. Tidak, saudara dan saudari. Yesus lahir bagi semua orang. Oleh sebab itu kita juga perlu berdoa bagi semua orang. Kita juga perlu menderma bagi semua orang yang perlu. Kita juga perlu membantu semua orang yang sedang menderita. Nah, itu dia saudara dan saudari. Bila kita sudah menerima Yesus Kristus ke dalam hati kita, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam doa, kita juga perlu lahir bagi sesama kita. Inilah keistimewaan gereja Katolik dan juga orang-orang Kristen, yaitu Tuhan kita sendiri datang dan mencari kita, menjangkau dan melawat kita, dan lebih dari itu memberikan dirinya sehabis-habisnya bagi kita, yaitu Dia mau bersatu dengan kita. Dan kesatuan yang intim itu terjadi di dalam gereja Katolik, yaitu dalam perayaan Ekaristi, di mana kita boleh menerima komuni kudus. Dengan itu, seperti kata Santo Yohanes dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 16, di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, saudara dan saudari, di dalam Yesus Kristus, dan setiap kali di dalam komuni kudus, bila kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menerima komuni kudus dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, iman dan pengharapan, dan bukannya sibuk melihat orang di depan saya, sebelah kiri, kanan, pakai baju apa, sedang buat apa. Itu sangat mengganggu. Kalau kita sungguh-sungguh fokus dan penuh hormat, iman, pengharapan dan kasih, menerima komuni kudus, Yesus sendiri datang dan bersatu dengan kita, dan di dalam Dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia demi kasih karunia ini tidak akan habis, tidak akan berhenti, karena kasih karunia-Nya itu tidak terbatas, yaitu tidak ada had, tidak ada limit, saudara dan saudari. Betapa kita bersyukur dan berbahagia pada hari Natal ini kita boleh menerima komuni kudus
Bagi Anda yang tidak dapat ke gereja, mungkin ada halangan, Anda tetap dapat mengikuti misa online bila engkau sungguh-sungguh menghayatinya dan menerima komuni kudus secara rohani dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Impact-nya tetap besar, saudara dan saudari, karena impact dari tubuh Kristus itu sendiri adalah impact yang kekal abadi. Dengan itu, kita tetap menerima kasih karunia demi kasih karunia. Syukur dan puji Tuhan, saudara dan saudari, betapa indahnya perayaan Natal ini. Dan setiap kali dalam perayaan Ekaristi, kita merayakan hari raya Natal, yaitu kelahiran Yesus di dalam hati saya. Dan Yesus juga mau supaya saya lahir bagi sesama saya. Syukur dan puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan